Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Tiara Pratama. Saya dari instansi Universitas Udayana, Fakultas Kelautan Perikanan, dan saya ditugaskan oleh dosen saya untuk mempresentasikan serta menampilkan apa yang saya ketahui dari aljabar linear. Aljabar linear itu adalah salah satu solusi dari pemecahan masalah matematika yang cukup rumit. Dan aljabar linear itu terbagi dua suku kata, aljabar serta linear. Dimulai dari aljabar, kata aljabar itu pernah memberikan di hidup saya pengalaman yang cukup buruk. Bahkan bisa dibilang saya merasa bodoh ketika mendengar, mendengar kata aljabar ketika masih bersekolah. Saya mendengar pertama kali kata aljabar itu ketika saya umur 13 tahun, atau tepatnya itu kelas 6 SD. Jadi itu mengajar saya, ya kan, dengan kedok iseng. Dia menampilkan sebuah persamaan yang simpel menurut saya bagi dewasa saya. Cuman dengan ilmu cetek pada saat itu ya panik, saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya yaudah saya tulis. Nah, salah satu persamaannya itu, soal yang itu yang dituliskan adalah 3x plus 4 sama dengan 24. Dan saya jawab tanpa habis pikir dengan hasil 33x. Terus ketika pengajar saya mengkoreksi, dan ya jelas telur bulat. Akhirnya saya tidak pesimis, ya, karena ya satu kelas salah. Cuman ya dari pengalaman ini, ya dari pengalaman ketika pertama kali mendengar kata aljabar sampai sekarang, emang tuh sampai kuliah ini ya, emang kata aljabar tuh nggak pernah jauh-jauh dari kehidupan. Gila ya, jenius sekali ya yang membuat formula aljabar ini kan. Dengan hasil karya yang sebegitu cemerlang, membuat pikiran manusia, ya kan, manusia serta peradaban ini terus berputar. Keren sih, parah, tokoh yang jenius. Serta kata linear juga tidak begitu asing bagi telinga saya. Terus persamaan linear yang menunjukkan visualisasi dari grafik dan garis yang juga merupakan bahan ajar dari aljabar linear. Jujur juga punya pengalaman tentang persamaan linear itu tiga kata: paling boros, paling ribet, paling males. Kenapa bisa paling boros? Karena buang-buang kertas, butuh gambar, satu halaman mungkin bisa habis untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Terus juga perlu setidaknya 5 alat tulis, ya kan? Pensil lah, pulpen, penggaris, terus ngapus, tip X. Kalau misalnya yang cewek juga, wanita menggunakan spidol biar kayak estetik kiranya. Itu paling ribet ya gambar, harus gue, ya kan, tadi saya bilang harus gonta-ganti peralatan, juga itu termasuk ribet dan juga paling males. Jadi kembali ke pembahasan, apa sih aljabar linear itu? Jadi simpelnya itu ya Y sama dengan mx plus b. Cuma kebanyakan pengaplikasian dalam berbagai masalah itu nggak simpel itu. Ada pemecahan lagi yang perlu dilakukan. Jadi dalam pembelajaran aljabar linear ini, ya, biasanya tuh urutannya itu setelah mempelajari kalkulus.
Dan juga aljabar linear ini termasuk ilmu yang paling banyak dipakai, pengaplikasiannya paling banyak. Mulai dari ilmu sains itu banyak kita memerlukan perhitungan aljabar linear ini dalam ilmu sains apapun, engineering apalagi. Nggak bisa jalan sebuah mesin, saya rasa, serta ekonomi. Dan juga nggak bakal jalan itu uang kalau misalnya nggak ada perhitungan menggunakan aljabar linear. Apalagi bisnis, perlu perhitungan belanja apa aja, anggarannya dan segala macam bisa diselesaikan dengan solusi aljabar linear. Saya rasa seperti itu. Banyak orang percaya bahwa aljabar linear itu dalam mengaplikasikan kehidupan nyata ya, real life appliance, itu yang paling efektif. Nah, bisa gitu ya karena ada skalanya gitu. Ada yang buat skala bahwa skalanya itu antara simplicity equation, persamaan yang simple, serta complexity equation atau persamaan yang kompleks. Nah, di mana aljabar linear ini? Aljabar linear ini tepat di tengah, between those scale, ya kan? Atau bisa dibilang itu moderate equation. Karena apa? Aljabar linear itu lebih mudah dimengerti dari mata manusia ya, karena ada visual form, ya kan? Gambarnya dengan apa itu grafik dan lines, garis gitu, serta nggak untuk penyelesaiannya gitu, rumusnya itu, persamaannya itu kalau dihitung itu nggak bakal seribet persamaan yang lainnya. Nggak bakal ada routing equation, nggak bakal ada mengakar menjadi pusing, jadi bisa mungkin satu halaman buat menyelesaikan solusi ini gitu. Aljabar linear itu ya lebih simple dan lebih mudah dipahami. Mari kita beri contoh, ya kan? Jadi ada nih dua persamaan dan dua, ya kan? Ada dua, 3x1 minus x2 sama dengan minus 6. Dan persamaan yang kedua itu minus 2x1 minus x2 sama dengan 0. Dan yang utamanya yang perlu dilakukan ya membuat grafik. Tapi kalau dilihat persamaan ini nggak bisa disederhanakan menjadi agar bisa menjadi grafik. Jadi kita perlu mensederhanakan persamaan ini agar menjadi kayak ya bisa dimasuk sebagai aljabar linear. Nah, jadi diganti menjadi y. Jadi y itu menggantikan x2 nya, jadi y sama dengan 3x plus 6 dan y sama dengan minus 2x. Terus kita buat grafiknya ya, seperti inilah persamaan linear dan pengaplikasiannya. Ini ada garis x serta garis y dan titik-titik koordinat, dan serta ada garis merah itu garis tanda x yang satu, terus yang biru garis yang kedua, dan garisnya ini punya persamaan y sama dengan setengah x plus 2 dan serta y sama dengan minus x plus 5. Itu contohnya kira-kira. Nah, kalau penyelesaiannya nanti akan ada contohnya. Dan ini ada tiga grafik: parallel lines, same line, and lines intersect. Nah, yang merupakan linear equation aljabar linear itu ya, yang mempunyai sebuah solusi kayak
dan solusinya itu ya merupakan perpotongan dari kedua garis ini parallel lines, tidak ada titik perpotongan sama sekali, dan dinyatakan ya no solution. Namun ketika linear aljabar solusinya satu, dan yang menggunakan rumus yang tadi, rumus persamaan aljabar linear tersebut, y sama dengan mx plus b, dapat diselesaikan permasalahan tersebut. Nah kalau yang sini same line, infinite solution, solusinya itu nggak terbatas, jadi berbagai macam dan bisa diselesaikan. Cuman ya pengaplikasiannya berbagai macam, dengan solusi yang berbagai macam juga. Dan ini yang ketiga, saya ambil dari sebuah video, saya cantumkan di deskripsi video apa aja yang saya pelajari, yang saya pelajari. Nah, dan ini secara kompleksnya aljabar linear. Jadi 3 variables means 3 dimension. Jadi ada 3 variabel linear equation. Berarti itu dalam pengaplikasian 3 dimensi. Ya, dunia kita ini merupakan 3 dimensi. Kan? 3 dimensi ya. 3 dimensi ya merupakan volume. Nah, kalau kubus itu ya sisi kali sisi kali sisi 3 kali. Dan yang seperti rumus kubus tersebut ada 3 kali 3 variabel, A1X1 tambah A2X2 tambah 3X3 dan sama dengan hasil B1. Namun dalam aljabar linear pengaplikasiannya lebih kompleks lagi, karena ya 3 variabel berarti 3 dimensi. Nah berarti ada 3 perhitungan, dan nominalnya pun juga ada, akan mencakup semua ini. Nah ini contoh gambarnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga berguna untuk kalian semua dan untuk saya juga sendiri, karena ilmu itu dicari bukan dihampiri oleh ilmu itu sendiri. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.